warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Salsabri Putri. Saya Sita Nur Saski. Saya Sukmawati, program studi pendidikan sekolah dasar semester 6 UT Daerah Kendari. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan video praktikum jenis percobaan mini yang sebagai bagian dari tugas perkuliahan. Modul 3, makanan kegiatan praktikum 2, uji makanan atau uji karbohidrat dan uji lemak. Untuk lebih jelasnya, silakan menyimak video berikut ini. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat, yaitu zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Selain itu, percobaan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak, yang berperan sebagai cadangan energi dan membantu melindungi organ tubuh. Tujuan berikutnya adalah mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung protein, yaitu zat gizi yang penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan tubuh, dan pembentukan sel-sel baru. Dengan percobaan ini, kita dapat mengetahui kandungan zat gizi dalam berbagai bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Pada uji karbohidrat, langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan lembar kerja untuk mencatat seluruh hasil pengamatan selama percobaan. Setelah itu, semua bahan makanan disusun, kemudian diberi nama agar mudah dikenali. Selanjutnya, setiap bahan makanan ditetesi 2 hingga 3 tetes betadin. Setelah ditetesi, amati perubahan warna yang terjadi pada permukaan makanan. Jika bahan makanan berubah menjadi warna ungu kebiruan, hal tersebut menunjukkan bahwa bahan tersebut mengandung amilun atau karbohidrat. Semua hasil pengamatan kemudian dicatat ke dalam lembar kerja, dan berdasarkan data tersebut dibuat kesimpulan mengenai bahan-bahan makanan yang terbukti mengandung amilum. Pada uji lemak, langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan beberapa lembar kertas. Selanjutnya, 1 lembar kertas ditetesi air dan 1 lembar lainnya ditetesi minyak goreng sebagai bahan pembanding. Kedua kertas tersebut didiamkan selama kurang lebih 10 menit, kemudian diamati dengan menghadap ke arah cahaya. Kertas yang ditetesi minyak akan meninggalkan noda transparan yang tetap terlihat, sedangkan kertas yang ditetesi air akan kembali kering tanpa bekas. Hasil ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan ada atau tidaknya kandungan lemak pada bahan makanan yang akan diuji. Setelah itu, beberapa lembar kertas coklat lainnya diberi label sesuai nama bahan makanan yang akan diuji. Masing-masing bahan dioleskan kemudian didiamkan selama 5 menit hingga 10 menit. Setelah waktu tersebut, setiap kertas diamati satu persatu dengan bantuan cahaya. Jika pada kertas terdapat noda transparan seperti bekas minyak, maka bahan makanan tersebut dinyatakan mengandung lemak. Semua hasil pengamatan dicatat pada tabel di lembar kerja untuk kemudian dibuat kesimpulan mengenai bahan makanan yang mengandung lemak. Demikian kegiatan praktikum modul 3 tentang makanan, khususnya praktikum uji makanan yang meliputi uji karbohidrat dan uji lemak. Melalui praktikum ini, kita dapat mengetahui kandungan zat makanan pada beberapa bahan makanan dengan menggunakan bahan penguji tertentu.
Hasil praktikum menunjukkan bahwa setiap makanan memiliki kandungan zat besi yang berbeda-beda dan pentingnya bagi kebutuhan tubuh. Semoga praktikum ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pentingnya mengenali kandungan zat dalam makanan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.